tentang kesesuaian gerakan antara makmum dengan imam, memang itu dijelaskan dalam fikhu sholatil jamaah atau fikih sholat berjamaah. Sebetulnya ukurannya adalah berbarengan dengan imam itu bukan betul-betul bareng gerakan. Justru karena kalau bareng gerakannya secara bareng betul-betul, Pak, saya kasih contoh. Ketika takbir, jangan ikut takbirnya bareng betul-betul sama. Allah, makruh hukumnya. Nggak boleh, makruh. Kenapa? Itu berpotensi mendahului. Berpotensi. Ya. Jadi caranya itu adalah kalau sudah imamnya selesai dengan satu rukun, baru mulai. Itu. Imamnya sudah akmal ruku, paling sempurna ruku, baru aja ruku. Begitu. Ya, jadi itu namanya cara mutabaah, mengikuti imam. Ya. Kalau terlalu buru-buru juga isra nggak boleh. Yang dilarang dalam sholat berjamaah itu, Pak, bukan tatwil. Tatwil itu cuma makruh aja kadang-kadang, mohon maaf. Sholat berjamaah, imamnya rada lama. Terus ada makmum yang ngedumel. Enggak haram, Pak. Cuma makruh aja di berjamaahnya. Khawatir nanti ibadah jamaahnya nggak diterima Allah. Jadi nggak diangkat oleh malaikat. Karena ada keterangan seperti itu. Makanya makmumnya harus ridho. Jadi harus ada chemistry antara imam dengan makmum. Jadi muwafaqatul imam ma'al makmum dan juga mutabaah. Pastikan imamnya beres dulu sampai sempurna rukun. Sujud nih, Allahu Akbar, jidatnya udah nempel semua. A'do sujud, baru kita turun. Allahu Akbar, begitu. Jangan terlalu lama. Nih imamnya udah nempel lama banget sujud, masih menang aja berdiri. Jangan, langsung buru-buru. Karena bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati itu cuma sunnah saja. Yang wajibnya mah iktidal. Kalau baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati versinya banyak. Bisa yang biasa diajarkan dalam sholat, buku tuntunan sholat, bisa ada yang lain. Karena itu sunnah saja. Tapi semua sholat pasti ada iktidalnya. Mau sholat sunnah, sholat wajib, ada satu yang nggak ada, sholat jenazah. Oh iya. Karena sholat jenazah mah bukan sholat. Sampai ada ulama bilang sholat jenazah nggak pakai wudhu juga nggak apa-apa. Karena bukan sholat, itu mah menghormati jenazah. Sama seperti sholat tahiyatul masjid, Pak. Tahiyatul masjid itu sebetulnya bukan sholat. Karena penghormatan masjid saja. Jadi boleh diganti baca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wazid wala haula wala quwata. Baca 4 kali impas sholat tahiyatul masjid. Karena bukan sholat pada umumnya, dia bukan sholat menghambakan diri ke Allah, tapi memuliakan masjid rumah Allah. Gitu ya. Sama sholat sunnah wudu juga. Sama begitu hukumnya. Sholat sunnah tawaf juga sama. Maka boleh dirapel niatnya. Boleh digabung antara sholat tahiyatul masjid, Masjidil Haram misalnya, dengan sholat sunnah tawaf, sholat sunnah wudu boleh dirapel. Kenapa? Karena sunnahnya bukan sunnah yang mutlaqah atau sunnah yang betul-betul tegas, amrun jazim perintahnya. Jadi yang dimaksud mutabaah imam itu diajarkan oleh Rasulullah, fa idza raka'a raka'u, gitu tuh. Ketika imam ruku, maka ruku'lah. Yang dimaksud Nabi ketika imam ruku sampai akmal, sempurnanya ruku baru kita turun. Nah. Yang kedua, menahan kentut di dalam sholat selama bisa ditahan wajib. Selama bisa ditahan wajib. Kenapa? Membatalkan sholat sebetulnya boleh saja dibatalkan karena namanya uzur itu. Namanya uzur syara. Kan ada yang bukan uzur syara, ada. Bahkan sampai kita menolong orang saja, Pak, atau urusan istri, urusan anak, itu juga masih termasuk uzur syara. Apalagi persoalan ada ya kita kentut. Ya, angin di perut juga sama, itu uzur. Jadi kalau posisinya sebelum sholat, kentut dulu. Cuman kadang-kadang kita mager wudunya lagi gitu loh. Malas wudunya lagi. Padahal dianjurin sama ulama, kalau sebelum sholat perut rada merebek, kentutin aja dulu, berat begitu. Cuman di luar, jangan di masjid, di Kemplang DKM ntar. Di luar, jangan di masjidnya. Itu. Jadi kentutin dulu, kenapa? Khawatir nanti di dalam sholat perutnya mules. Mengganggu khusyuk di dalam sholat. Samakan saja antara mules, pengen kencing, sama pengen BAB. Usahakan sebelum sholat beresin kencingnya, beresin BAB-nya, beresin mulesnya. Nanti supaya sholat kagak keganggu, tidak ada tashwish yang bisa mengganggu khusyuknya sholat. Nah, bagaimana hukumnya kalau di tengah-tengah sholat? Kalau sudah tidak ketahan, batalkan saja, Pak. Kalau sudah nggak ketahan, batalkan saja.
Ya, tidak apa-apa. Hukumnya nggak sampai pada yang haram itu, nih yang haram. Membatalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syara haram hukumnya. Apalagi cuma sekedar kepentingan yang nggak penting. Kecuali ini kepentingan umum, tapi ada maslahatnya. Contoh, ini disebutin di kitab fikih loh Pak. Bapak lagi sholat, dengar orang minta tolong. Yang dengar Bapak doang. Batalin sholatnya, nolong orang, apa terusin sholat dulu sampai habis, baru tolongin? Yang benar yang mana? Batalin sholatnya. Kenapa begitu? Karena hak manusia lebih wajib dipenuhi ketika berbentrokan dengan hak Allah dalam kasus fikih. Kenapa? Bapak nggak sholat hari ini, Allah tetap jadi Tuhan. Tapi saudara kita nggak ditolong, dia bisa mati nyawanya Pak. Jadi menyelamatkan nyawa orang lain ketika kita dalam keadaan sholat, batalkan sholat kita, tolong saudara kita. Itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu. Sampai ulama bilang begini, akhirkan waktu sholatmu, tolong saudaramu. Nggak apa-apa, Anda nggak dosa mengakhirkan waktu sholat demi menyelamatkan orang lain. Karena menyelamatkan satu nyawa, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu. Ini mah kadang-kadang kagak kita, nggak apa-apa lah. Apalagi yang ditolong begitu lagi, ya dia lagi yang banyak buat utang sama gua. Kadang-kadang pilih-pilih begitu. Ya, emang kadang rada susah Pak, rada susah ngelihatnya kita. Jiyah lagi, begitu jadinya ada bahasa jiyah. Ya. Jadi batalkan saja, tidak apa-apa kalau nggak ketahan. Tapi kalau masih bisa ketahan, kekontrol, tahan saja, itu lebih afdol, lebih bagus. Ya, kira-kira nih kita punya ukuran kayaknya mah sampai salam ketahan nih. Ntar pas udah salam baru tuh bueng kemana-mana. Nggak ngapa-ngapa, nggak apa-apa. Yang penting tahan dulu kalau bisa. Kalau tidak bisa, buang saja. Cuman paling ngedumel kanan kiri nih yang sholat berjamaah. Bentek amat nih orang, gitu paling begitu doang. Ya. Nah iya. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua? Speaker. Nah iya. Begini, dalam sholat berjamaah itu kan sop pertama apa? Sop pertama itu pasti tuntunan untuk mengikuti gerakan imam dong. Karena sop pertama. Nah, sop kedua, ini seolah-olah yang jadi imam adalah sop pertamanya. Nah, sop ketiga, itu sama. Jadi sop kedua jadi imamnya. Seolah imam dalam arti gerakan ngikutin gitu. Seterusnya, nah sop keempat, itu juga sama. Sop ketiga jadi imamnya. Dalam arti gerakannya. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada speaker. Jadi sampai ulama ngejelasin begitu detail. Kalau Anda nggak tahu gerakan imam karena terlalu jauh, speaker juga belum ada, maka lihatlah makmum yang di depanmu, itu supaya ngakurin gerakan imam. Ya, gerakan imam. Maka harusnya kebijakan dari ini juga sih, pengurus juga harus dikasih tahu. Maksudnya kalau imam yang ini, tolong ininya dipakai. Kadang-kadang kita kan ada mubalig ya. Mubalig itu Pak, ini kalau di Istiqlal nih. Allahu Akbar, begitu 2 kali. Nah yang kedua tuh namanya mubalig, bukan penceramah, bukan. Dalam fikih nyebutnya mubalig namanya, bukan penceramah, bukan. Mubalig itu yang menyampaikan suara imam buat ke belakang nggak kedengeran, itu namanya mubalig dalam fikih. Ya, mubalig. Kalau di Indonesia mubalig itu orator, penceramah yang lucu-lucu, kasih 5 juta gede lagi. Backing vokal kalau nyanyi, backing vokal. Ya kalau nyanyi backing vokal. Nah itu. Jadi ngikutin tata cara begitunya ya. Yang penting mak sopnya rapi, tidak berantakan. Kemudian sholat berjamaah juga sesuai dengan gerakannya imam. Karena imam itu punya posisi penting dalam sholat berjamaah. Jadi dia tidak boleh disalahkan, tidak boleh didulukan. Saya khawatir nih Pak, kalau sholat Jumat. Sholat Jumat tuh khawatirnya kenapa? Karena kadang-kadang yang kebagian sholat di luar situ Pak. Ini kan ada jendela nih Pak. Ada jendela. Bapak sholat di sono itu masih boleh. Kenapa? Karena ada manfaz. Manfaz itu tempat tembus namanya dalam fikih. Selama masih ada tempat tembus, berarti masih ada ikatan bisa ngikutin imam. Walau tuh, dalam bahasa ulama, sekalipun dipisah oleh sungai, masih bisa dapat jamaah selama ada tempat tembus ke imam. Makanya orang kita gampangnya itu bagaimana? Bangun tangga. Tangga itu isyarat tempat tembus antara lantai pertama dengan lantai. Karena sekarang masjid sekarang Pak, bawahnya buat orang kawin, sholatnya di atas. Betul nggak? Disewain. Nah itu banyak orang yang nanya, bagaimana Ustadz hukumnya?
bawahnya buat orang resepsi, sholatnya di atas. Gitu. Atau begini, yang khotibnya di atas, makmum yang baru datang di bawah. Itu bagaimana itu? Saya bilang, ada tempat tembus nggak? Ada usah tangga. Terus ada apa lagi? Ada TV. Dan dia tahu gerak-gerik imam melalui TV. Itu juga namanya isyarat sama. Karena zamannya modern aja. Zaman dulu kan nggak ada gituan. Itu bisa jadi hukum. Jadi masih ada irtibat. Hubungan antara makmum dengan imam. Nah, jadi yang begitu-begitu sebetulnya lebih simpel sih dalam kasus sholat berjamaah. Ya. Terus apa lagi tadi ya? Saya lupa. Apa? Oh iya, kalau udah beres sholat, jadi kewajiban makmum ngikutin imam pas di sholat doang, Pak. Kalau udah selesai sholat nggak ada urusan, bebas. Mau zikir bareng boleh nggak apa-apa. Jadi nggak ada urusan. Tidak ada urusan. Kalau udah salam, udah masing-masing namanya. Udah nggak ada kewajiban ngikutin imam. Mau ngikutin imam zikir boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi udah nggak ada kewajiban mengikuti imam. Nah yang terakhir buat ibu-ibu, lagi sholat, lagi wudhu, anaknya gegawakan. Gegawakan manggil, ma duit apa mau jajan ini? Begitu. Iya, begitu babanya kayak ngasih duit mulu lagi babanya. Nah, bagaimana hukumnya? Lagi berwudu, diajak ngomong sama orang. Wudunya sah atau tidak? Sah, cuma makruh. Kenapa? Karena lagi kan wudu ibadah, Pak. Ibadah bukan? Lagi ibadah malah ngoceh sama orang. Suatu saat Nabi pernah lagi mandi hadas. Ini riwayat Aisyah. Masuk sahabat manggil Rasulullah, Nabi nyaut. Nabi nyaut. Iya begini. Itu Aisyah riwayatnya. Itu jadi dalil bahwa kalau lagi mandi hadas atau wudu, kita ngomong sama orang geroin kita, manggil, kita nyautin nggak apa-apa, tidak batal dan tidak ada pengaruhnya tentang sah tidak sah. Cuma makruh saja. Makruhnya juga nggak sampai haram. Makruh tanzih kalau bahasa Abu Hanifah mah. Ringan-ringan saja. Ya. Jadi kagak ngapa-ngapa. Yang kagak boleh itu ibu nyautin anaknya terus ditinggal wudunya. Itu namanya nggak jadi wudu. Ya. Jadi yang begitu nggak jadi wudu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.